Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, Kamis malam Anda akan menyaksikan dialog talk show selama 1 jam dalam program terbaru dari Bandung TV adalah Jabar Terkini. Kalau kemarin kita sempat melihat bagaimana dampak pariwisata di Jawa Barat, kita akan coba melihat lagi di episode kedua ini. Kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana pemulihan ekonomi yang ada di Jawa Barat. Kalau kita tahu bahwa perekonomian secara nasional ini terjun bebas di minus angka 5%. Bagaimana di Jawa Barat? Untuk membahasnya berkaitan dengan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat guna memulihkan ekonomi di provinsi ini, saya memiliki 3 narasumber. Yang satu hadir bersama saya di studio Bandung TV, yang 2 lagi narasumbernya melakukan interaktif melalui virtual. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu, yang di samping saya, beliau adalah, Anda pasti tidak asing lagi pemirsa dengan wajah beliau, yaitu Bapak Yunandar Eka Perwira selaku anggota DPRD Jawa Barat. Kemudian virtual di rumahnya kami memiliki 2 orang narasumber yang pasti akan mengulas tuntas berkaitan dengan apa strategi khusus yang memang dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat berkaitan dengan memulihkan lagi ekonomi Jawa Barat. Di ujung sana kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ipong Witono. Beliau adalah Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ipong. Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih Bandung TV. Iya. Dan kemudian saya kenalkan kepada Anda selaku Ketua Pokja Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan. Beliau adalah Bapak Acu Fiarta Kartabi. Selamat malam Pak Acu. Selamat malam Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yunandar. Selamat malam. Sehat selalu ya. Pak Acu, Pak Yunandar, Mbak Krisanti. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Dan saya menghadirkan ketiga expert malam hari ini tentunya untuk membahas mengenai strategi yang paling penting dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan ekonomi di Jawa Barat sebelum pandemi, sebelum adanya COVID, tentunya jauh bertolak belakang dengan situasi saat ini. Kabarnya perekonomian pertumbuhan yang ada di Jawa Barat ini minus hampir 6%. Bapak-bapak, kalau saya keliru silahkan dikoreksi ya berkaitan dengan angka tersebut. 5,9%. Ini artinya lebih besar dari penurunan ekonomi secara nasional yang minusnya di angka 5,3%. Gambaran keseluruhan selama kurang lebih nih 7 bulanan ya Pak Yunandar dan juga Bapak-Bapak berkaitan dengan pandemi ini, seperti apa sih kondisi perekonomian secara nasional terlebih dahulu? Barangkali ke Pak Yunandar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Krisanti, Pak Mas Ipong, dan Pak Acu, serta wargi Jawa Barat. Alhamdulillah malam ini kita bisa membahas hal tersebut, karena ini satu hal yang penting buat pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kami di DPRD, melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat adalah salah satu yang menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini berkaitan erat dengan faktor kesejahteraan di masyarakat. Karena pada saat kemarin saja ketika awal-awal COVID itu bansos itu sudah mencakup sampai 1,7 juta KK, artinya bisa lebih dari 50% yang terdampak begitu, karena digabung dengan bansos dari pemerintah pusat, kabupaten kota, dan desa. Nah, angka pertumbuhan yang terjun bebas ini sesungguhnya pada triwulan ketiga begitu ya, year on year itu minus 5,98. Ini sesungguhnya satu tren yang kalau saya lihat sudah mulai terjadi sejak akhir tahun yang lalu. Jadi sejak akhir tahun yang lalu sesungguhnya angka pertumbuhan Jawa Barat itu di triwulan bahkan di 1 tahun itu sudah di bawah rata-rata biasanya. Biasanya kita selalu di atas 5%, tapi kemudian akhir tahun lalu mencapai 4%-an begitu. Nanti Pak Acu yang lebih paham datanya. Ini menunjukkan ada satu hal yang memang sesungguhnya bukan diakibatkan oleh pandemi COVID saja. Itu bisa terlihat data-datanya ketika kalau kita breakdown di dalam itu ternyata yang paling terjun bebas adalah sektor industri, yang selama ini industri manufaktur ini menjadi kekuatan ekonomi di Jawa Barat, mencapai
41% PDRB Jawa Barat untuk tahun 2019. Nah, apa yang terjadi kemudian berlanjut menuju ke pandemi COVID itu hanya memperparah kondisi yang ada, sehingga akhirnya memang kita melihat di triwulan pertama sudah minus 2%, kemudian triwulan kedua minus 5,98%. Di triwulan ketiga pun perkiraan saya memang masih minus begitu ya, walaupun sedikit membaik karena sektor perdagangan sudah mulai berputar, sektor industri beberapa juga sudah mulai bergerak walaupun belum mencapai normal. Dan saya lihat ini satu hal yang berarti apa? Artinya fundamental ekonomi di sektor industri kita yang harus diperbaiki. Dan saya melihat trennya ini sesungguhnya tidak berpihak ke Jawa Barat, karena terjadi relokasi yang luar biasa dari Jawa Barat, pabrik-pabrik padat karya itu berpindah ke Jawa Tengah. Menurut Gubernur Jawa Tengah ada sekitar hampir 150 pabrik Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Jadi kita harus sudah mulai melihat, mumpung sedang mengalami kontraksi, mengalami posisi yang di bawah ini, kita harus membangun fundamen ekonomi yang lebih kuat. Kalau melihat karakternya, menurut saya sesungguhnya sektor perdagangan seharusnya menjadi lebih besar. Sektor jasa perdagangan ini itu mencakup hampir 2 juta pelaku unit usaha di Jawa Barat dibandingkan sektor industri manufaktur yang mungkin hanya 600 ribuan saja. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi jangan sampai gara-gara kemudian manufaktur jatuh walaupun bukan pada posisi pandemik, Jawa Barat kemudian tidak bisa pulih lagi karena kita hanya mengandalkan manufaktur, sementara sektor perdagangan bahkan sektor industri kreatif misalnya itu belum mendapat perhatian dari pemerintah. Oke, banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Era pandemi saat ini bisa dikatakan sebagai era yang cukup challenging sih ya Bapak-Bapak, dan kita harus menaklukkan situasi tersebut. Dan bagaimana challenge ini bisa dijawab oleh Provinsi Jawa Barat, sesaat lagi kami akan membahasnya di Talk Show Jabar Terkini usai jeda. Pemirsa, sempat saya sampaikan bahwa era ini adalah era challenging untuk Provinsi Jawa Barat. Bagaimana strategi yang memang dihadirkan oleh Provinsi Jawa Barat berkaitan untuk menaklukkan tantangan dari COVID-19 ini sebelum kita menemukan vaksin COVID tentunya. Dari banyak aspek tentunya dengan adanya COVID-19 ini semuanya luluh lantak, termasuk perekonomian Jawa Barat yang harus menerima exposure yang luar biasa untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Saya akan mengajak berbincang kepada Bapak Ipong Witono selaku Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, bagaimana strategi yang memang dianjurkan dilakukan oleh pihak Gedung Sate berkaitan dengan masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya ini Pak Ipong luar biasa banyak. Penduduk Jawa Barat di angka 52 juta penduduk. Pak Ipong, silahkan. Baik, terima kasih Bu Santi, Kang Yunandar, Kang Acu, para pemirsa di mana saja. Saya ingin menyampaikan sedikit kronologis bagaimana Satgas ini terbentuk ya, supaya menjadi penjelasan. Jadi sejak kita mulai masuk COVID tanggal 2 Maret di Jawa Barat, dan pada bulan April hingga Mei sudah terlihat ada kontraksi ya. Dan itu yang menimbulkan kegelisahan masyarakat dunia usaha di Jawa Barat. Sejak saat itu masyarakat dunia usaha mengadakan pertemuan-pertemuan ya untuk mengantisipasi gejolak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Setelah itu pada bulan Juni kita bertemu dengan gubernur, difasilitasi oleh Stekda lewat Zoom meeting, dan tanggal 9 Juli kita mendapat keputusan gubernur yang intinya pembentukan dari Satgas Pemulihan Ekonomi. Jadi seperti kita ketahui bahwa selama ini memang kita semua memberi perhatian penanggulangan pandemi ini dari sisi kesehatan. Saya pikir itu sudah benar ya. Tapi kita juga dari waktu ke waktu menyadari bahwa pandemi ini membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh elemen kehidupan, bukan saja ekonomi ya. Nah, yang menarik dari Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat ini adalah
sifatnya bottom up, jadi dari aspirasi masyarakat terus dikanalisasi oleh pemerintah sehingga terjadilah satu gugus tugas yang sifatnya pentahelix ya. Di situ ada para akademisi, media dan sebagainya, juga teman-teman dari provinsi atau di dalam ASN. Nah, di dalam menindaklanjuti soal persoalan ini, seperti kita ketahui tadi kan ada catatan penting ya, mengapa Jawa Barat turun sehingga begitu jauh ya, karena memang struktur fondasi perekonomian Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Yunandar antara lain di manufaktur dan sebagainya itu terpukul telak sekali. Jadi kita langsung kalau tinju itu langsung KO lah, sehingga kita terkaget-kaget melihat kelumpuhan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis di dalam konteks ekonomi Indonesia bahkan, sehingga bisa dipastikan keterpukulan itu pun membawa beban kepada pemerintah pusat ya. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan para pengusaha dengan lintas dinas ya, kita membentuk kelompok kerja lebih kurang ada 11 sektor. Dan dalam waktu 1 bulan kami sudah mengumpulkan 308 aspirasi yang diperas lagi oleh satu tahapan yang kita sebut sebagai tahapan rekomendasi. Jadi kita mendapatkan 61 aspirasi dunia usaha ya, ini dari bawah semuanya, yang kita bagi di dalam tahapan yang pertama penyelamatan, pemulihan, dan penormalan. Nah, di dalam fokus grup kita sekarang ini kita hanya fokus yang paling inti adalah bagaimana menyelamatkan, gitu ya, menyelamatkan perekonomian Jawa Barat yang masuk ke titik nadir. Pemerintah Jawa Barat telah memohonkan bantuan dari pinjaman dari pemerintah pusat sebesar 4 triliun ya, yang akan turun dalam 2 tahap 2020 dan 2021, dan sebagian besar memang untuk memicu sektor infrastruktur dengan pertimbangan akan mendorong padat karya dan mendorong kebermanfaatan fungsi daripada proyek tersebut. Tetapi kami dari Satgas memilih jalan yang mungkin akan menjadi satu tolok ukur baru ya. Jadi kesempatan COVID ini dipakai oleh kita untuk menata kembali ya tata kelola perekonomian Jawa Barat, ekosistem kita. Apa yang dimaksud dengan menata kembali adalah kita ingin merancang sebuah ekosistem ekonomi Jawa Barat yang lebih mandiri ya dan lebih produktif, berdaya saing, tapi juga basisnya adalah keunggulan kompetitif wilayah. Nah, kita ketahui bahwa untuk membangun itu, disinilah kita sekarang baru merasakan bahwa selama ini kita kurang memperhatikan keunggulan-keunggulan komparatif dari setiap wilayah yang ada di Jawa Barat. Nah, di dalam konteks itu kami juga ingin mendorong perekonomian antar wilayah di antar wilayah di kawasan Jawa Barat itu sendiri. Nah, pemetaan ini menjelang akhir ya, kami sekarang sedang mengajukan 3 program ya. 3 program, yang pertama aspirasi yang menyangkut dengan kebijakan PEN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa aspirasi yang sudah berjalan. Kita membentuk tim yang khusus berunding dengan pemerintah pusat, dipimpin antara lain dengan Pak Muhammad Sulaiman Hidayat. Di situ ada Pak Sarwono, ada Pak Paska Suseta, ada Pak Arifin Panigoro. Seluruh kemampuan lobby kita akan kerahkan untuk dapat bernegosiasi dengan Jakarta. Ini kesempatan yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, satu kelompok lagi akan turun ke lapangan mengecek situasi. Sebagai contoh, 2 minggu lalu sektor manufaktur diserang oleh pandemi di Terawang dan Bekasi. Pukulannya sangat telak gitu ya. Dan seperti dibilang Pak Yunandar tadi, jadi kawasan unggulan kita pun sangat rentan dengan pandemi. Kami mengunjungi beberapa pabrik dan melihat protokol kesehatan sudah dijalankan dengan maksimal. Namun tetap saja ada lubang-lubang di mana pandemi itu masuk dari aktivitas buruh yang mungkin terjadi di luar pabrik, itu yang tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya kami juga melihat sektor-sektor lain yang menjadi
menjadi beban kita ya sekarang ini adalah bagaimana menanggulangi PHK yang sekarang berjalan di beberapa sektor. Tercatat hari ini saja ya, sejak sampai bulan Mei ya, ada 951 perusahaan melaporkan telah merumahkan pekerjanya. Terus ada 440 perusahaan melaporkan telah mem-PHK pekerjanya. Dan ada 1.931 perusahaan di Jawa Barat yang melaporkan telah terdampak akibat pandemi COVID. Ya, dan juga ada 512 hotel ya yang terdampak dari pandemi, karena kita ketahui sektor pariwisata ini sektor yang paling rentan terhadap pandemi, karena upaya-upaya melakukan protokol kesehatan sulit dilakukan di sektor-sektor yang banyak masyarakat berkerumun ya. Dan di sini sudah tercatat di sektor perhotelan atau pariwisata ada 13.527 orang yang sekarang dirumahkan. Nah, ini semua merupakan beban-beban sosial. Oleh karena itu, kita mengusulkan satu tadi program yang memiliki daya ungkit. Kita sedang membuat satu model bisnis, dan kami akan memberi konsentrasi kepada ketahanan pangan antara lain dan UMKM. Di situ dua sektor ini akan kita pakai untuk menjadi pengungkit awal, dan kita memilih program yang bisa implementatif dan marketable untuk sektor keuangan untuk membiayainya. Dan ada juga yang kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif itu adalah, sebagai contoh adalah, dalam catatan kami ada 360 triliun proyek nasional yang berada di Jawa Barat. Kalau 10-20% dialokasikan untuk pengusaha lokal di setiap tempat dan dalam konteks berjenjang dengan tentunya dengan keberpihakan kepada pengusaha lokal dengan tata cara tentunya yang dibenarkan, kita bisa memutarkan uang proyek-proyek nasional itu lebih kurang hampir 12 sekitar 12 sampai 10 triliun di sektor-sektor infrastruktur. Dan yang terakhir adalah kebijakan karitatif, di mana sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong demand itu bergerak. Jadi kali ini krisis yang tak pernah kita alami, bahkan di seluruh bangsa di dunia, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara masa lalu, karena supply dan demand tiba-tiba berhenti, dan kita juga belum pernah punya presiden bagaimana memulainya. Itu sebagai prolog saya. Terima kasih Krisanti, semoga membantu. Baik Pak Ipong, terima kasih atas penjelasannya. Indonesia memasuki krisis kalau kita bisa katakan tahun 98, 2008, dan barangkali kita memasuki kondisi yang semoga nggak krisis, tapi memang pertumbuhan ekonomi kita melambat dari yang sebelumnya. Kebijakan-kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Ipong dari pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mendongkrak, memberikan daya ungkit bagi masyarakat. Kalau bisa kita simpulkan, ada 3 kekuatan ekonomi yang sudah disampaikan oleh Pak Ipong di Jawa Barat. Di antaranya adalah ketiga kekuatan ekonomi tersebut, sebut saja manufaktur, kemudian juga pariwisata dan pertanian. Apakah kebijakan yang diambil dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bottom up tadi ideal, Pak Acu? Ya, jadi saya kira ya kita memang masih mencari bentuk ya, Mbak Santi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh stakeholder sekarang, pertama kita sifatnya adalah mengintermediasi kebijakan-kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu terkait pemulihan ekonomi nasional itu kurang lebih kan hampir katakanlah 700 triliun, meskipun sampai dengan akhir bulan September ini ya perkiraannya baru bisa terrealisasi kurang lebih 100 triliun gitu ya. Nah, sambil jalan saya kira ya lokus daripada kebijakan PEN itu kan banyaknya di daerah. Nah, kami di daerah saat ini saya kira berusaha untuk mendorong agar penetrasi kebijakan pusat itu di daerah pertama itu bisa optimal gitu ya. Kenapa Mbak Santi? Tenaga kerja paling banyak di Indonesia ini ada di Jawa Barat ya. Kemudian kontribusi ekspor ya Indonesia non migas itu paling besar Jawa Barat gitu ya. Tadi Mbak Santi juga sudah menyebutkan penduduk paling banyak juga Jawa Barat. Tapi jangan lupa orang miskin juga paling banyak ya ada di Jawa Barat, termasuk pengangguran juga paling tinggi di Jawa Barat. Nah, kita berusaha menggabungkan antara kebijakan
pusat dengan kebijakan yang secara otonomi juga didorong oleh kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Pertama, kebijakan itu diarahkan pertama kita fokus pada pandemi dulu. Jadi Mbak Santi, tidak ada pemulihan ekonomi tanpa keberhasilan daripada kemampuan kita menekan kasus positif ya. Kalau kita lihat kan sampai hari ini meskipun Jawa Barat ya selalu gantian sama Sulawesi Selatan, kita di 4, Sulawesi Selatan di 5, kemudian kita di 5, Sulawesi Selatan di 4. Ya untuk ukuran penduduk yang tadi disebutkan 50 juta ya kita sudah relatif baik. Oleh karena itu kita akan fokus kepada di awal di klaster-klaster yang memang punya potensi penyebaran pandemi yang cukup signifikan. Sedangkan daerah-daerah tersebut ternyata adalah basis di mana apa yang disebutkan oleh Pak Yunanda adalah basis sektor industri manufaktur. Kerawang, Bekasi, Bogor, itu kan. Nah, itu tadi kan kita juga melihat bagaimana kita mencoba memfokuskan penanganan dampak kesehatan, terutama protokol kesehatan yang ada di wilayah-wilayah itu dengan tujuan kita bisa menggerakkan ekonomi. Ya, itu pertama Pak Satu. Yang kedua, ada kebijakan yang memang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, misalkan terkait jaring pengaman sosial. Ya, saya nanya para pelaku usaha apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelaku usaha dari pemerintah provinsi. Ya, mereka bilang bahwa salah satu yang paling penting adalah dorongan terhadap daya beli masyarakat. Ya, tidak ada dorong daya beli terhadap masyarakat itu pertama ya melalui jalur fiskal, manajemen fiskal adalah mendorong JPS, gitu ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipong, saya kira cukup banyak sekali ya tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan. Menurut catatan BPS, kurang lebih sampai hari ini 350.000 itu yang tercatat, gitu ya, yang lapor. Karena terkait dengan kebijakan subsidi upah yang berpendapatan 5 juta ke bawah, kemudian juga terkait dengan kartu prakerja gitu dan sebagainya gitu. Jadi Mbak Santi, ya kebijakan ini lebih kepada pertama dari sisi supply-nya, ya kita tentu akan menerapkan PSBB yang dalam skala yang disebut mikro dengan harapan utilisasi usaha itu bergerak ya. Tentu yang kita fokuskan adalah yang risikonya paling kecil, dampaknya paling besar, gitu ya. Jadi kalau dampak paling besar tadi Pak Yunadar di awal sudah menyebutkan adalah sektor industri manufaktur. Manufaktur itu sedikit aja bergerak, impact-nya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau misalkan kita ingin mendorong dari pertumbuhan ekonomi minus 5,98, kemudian katakanlah ya paling tidak mendekati positif saja, gitu ya. Ya pemerintah pusat juga tidak begitu yakin bahwa bisa masuk ke zona positif di triwulan ketiga ini. Ya ini bulan terakhir, di bulan ketiga. Nanti di bulan depan itu akan diumumkan oleh BPS apakah kita jadi masuk resesi atau tidak. Tapi saya persoalannya bukan masalah resesi atau tidak ya. Resesi atau tidak itu biasa dalam ekonomi ya. Artinya optimisme kita masih harus terus kita optimalkan. Tetapi paling tidak adalah kita bersiap-siap. Bagaimana misalkan terkait dengan program JPS ini datanya lengkap. Ini kan saya ambil contoh misalkan ada keterlambatan penyaluran dana JPS yang disampaikan oleh pemerintah. Itu kalau di provinsi sampai hampir mendekati 2 bulan gitu. Kenapa? Karena harus ada pengadaan barang dan jasa, ya kemudian juga harus ada cleansing data. Mbak Santi, perlu saya informasikan di Jawa Barat itu ada 14,8 juta kepala keluarga yang hari ini mendapatkan bantuan kurang lebih ya hampir 10,2 juta, Pak. Jadi hampir 70% rumah tangga di Jawa Barat itu mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan berbagai skema, gitu ya. Baik itu yang kita kenal di Jawa Barat itu ada 9 pintu ya. Ada yang disalurkan oleh kementerian, ada yang disalurkan oleh pemerintah provinsi, ada yang disalurkan oleh kabupaten kota dan sebagainya. Jadi Mbak Santi ya kalau kita melihat ya upaya kita untuk menekan ya agar dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi ini ya dari dua sisi. Dari sisi supply kita merelaksasi usaha, memperbaiki kinerja protokol krisis ya. Saya kira di situ juga sudah terikat ada yang namanya program ya pengurangan pembayaran rekening listrik ya. Kemudian dari sisi keuangan juga sampai hari ini saya mendapat informasi dari OJK. Ini OJK juga saya kira luar biasa ya. Alokasi untuk dana pada perbankan di Jawa Barat saat ini ada kurang lebih 14,3 triliun, Pak. Ya, yang akan didorong untuk membanjiri
sektor produktif untuk menggerakkan ekonomi. Sampai hari ini baru tersalurkan 6,64 triliun. Jadi Mbak Santi, ya uang itu banyak ya. Ya, tetapi kan uang itu banyak juga perbankan agak hati-hati. Kenapa? Kalau kita kucurkan kredit, kalau usahanya nggak bergerak, siapa yang beli kan susah juga, gitu. Jadi itu diantara kebijakan-kebijakan dilakukan. Meskipun arahan Pak Gubernur, saya kira Pak Santi ada beberapa hal. Pertama, kebijakan ekonomi itu harus memiliki daya ungkit terhadap penyerapan tenaga kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipong bahwa kita punya usaha untuk mendorong ya diantara uang pinjaman 4, sekian triliun dari ya itu adalah tujuannya adalah untuk mendorong agar padat karya ini bergerak gitu ya. Nah untuk saat ini program padat karya ini memang masih sangat terkendala Mbak Santi. Mungkin prioritas kita pada tahap awal adalah daerah-daerah yang tadi disinggung di dalam diskusi kita bahwa ya katakanlah zonanya itu memang ya tidak masuk kategori zona merah gitu ya dan zona kuning gitu ya, artinya bahwa daerah-daerah yang risikonya relatif lebih rendah. Saya pada prinsipnya di Satgas Pemulihan Ekonomi kita selalu mendorong apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kita juga mendorong menyampaikan pemerintah kabupaten kota. Karena Mbak Santi nggak semua itu ada kebijakannya di provinsi. Saya ambil contoh misalkan terkait dengan relaksasi pajak ya. Lebih dari 70% pajak yang dibebankan kepada sektor usaha itu adanya di kabupaten kota. Pajak hotel, restoran, reklame itu semua di kabupaten kota. Provinsi kan hanya pajak apa? Pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor ya gitu ya. Nah, tetapi kita juga berusaha mendorong agar tadi disampaikan oleh Pak Ipong ya alokasi dana-dana pusat di daerah itu kita prioritaskan Jawa Barat daya serapnya lebih sedikit. Satu hal yang menjadi perhatian kami di Satgas adalah bagaimana penetrasi dana pusat itu untuk pengembangan UMKM, Pak. Ya, terutama misalkan Mbak Santi subsidi yang terkait tadi 2,4 juta per UMKM ya, kita juga coba dorong begitu. Saya juga mendapat laporan dari OJK sampai saat ini ada 400.000 UMKM yang juga sudah menikmati program subsidi bunga ya. Beberapa perbankan juga Mbak Santi memberikan bunga yang sangat rendah untuk pinjaman di bawah 10 juta ya, sangat kecil dengan tenor masa pembayaran 3 bulan ke depan. Jadi ada grace period gitu ya. Pada intinya kita tinggal menunggu detik-detik bagaimana ekonomi itu bergerak. Setelah itu saya kira kita bisa mengoptimalkan. Saya kira gitu Pak Santi. Oke. Tadi menarik pernyataan dari Pak Acu berkaitan dengan uang kita banyak sebenarnya, tapi penyerapannya memang terhambat karena memang ada prinsip kehati-hatian, akuntabel dan juga transparansi barangkali ya Pak Acu berkaitan dengan penyerapan dana kepada daerah-daerah terutama Provinsi Jawa Barat. Nanti kita akan tanya tanggapan dari Pak Yunandar berkaitan dengan hal tersebut, apa saja yang menjadi kendala penyerapan dana bagi masyarakat di Jawa Barat yang memang merupakan mereka berdampak dari pandemi COVID-19 ini. Sesaat lagi usai jeda. Pemulihan ekonomi Jawa Barat berkaitan dengan bagaimana kondisi perekonomian di Jawa Barat di era pandemi ini. Tadi kita sudah sempat membahas berkaitan dengan pergerakannya sangat cepat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga update data penyerapan dana, dan juga yang paling penting yang menjadi PR pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan padat karya. Karena kalau kita tadi sempat mengingat jumlah perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya juga fantastis, dan itu pun untuk mereka yang sudah tercatat melaporkan ke BPS, dan bagaimana yang belum, mungkin ini di luar angka yang kita ketahui saat ini, dan ini akan terus berjalan. Jumlah uang yang memang diserap oleh Provinsi Jawa Barat sangat banyak, tapi memang penyalurannya cukup membutuhkan proses yang sangat panjang barangkali Pak Yunandar, karena memang harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Proses yang seperti apa sih yang sepertinya memang memutus proses lama sekali masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya, dari pemerintah pusat itu memang ada kucuran dana ke daerah dalam minimal ada tiga saluran. Pertama yang lewat pemerintah daerah, kemudian lewat perbankan, dan yang ketiga langsung ke masyarakat.
Nah, yang dari pemerintah daerah ini tadi disebutkan salah satunya adalah pinjaman untuk infrastruktur, misalnya dari PT SMI ke Pemprov Jabar itu ada sekitar 4 triliun. Nah, tahun ini sekitar 2 triliun begitu. Nah, kemudian yang lewat perbankan tadi sudah disampaikan Pak Acu, dan yang terakhir yang langsung ke masyarakat itu ada 2 sesungguhnya minimal, atau bahkan beberapa kalau ditambah dengan bansos. Tapi yang terkait dengan dunia usaha itu nilainya 2,4 juta, disilahkan BLT untuk mikro ya. Ini ditargetkan Jawa Barat mencapai 2 juta pelaku usaha mikro di sana. Nah, ini masalahnya bukan masalah kemudian tidak bisa diserap sesungguhnya, tapi ada satu sisi di mana ketika daya beli masyarakat juga ikut turun. Jadi pelaku usaha mikro ini ketika mereka memperoleh modal dan dia tidak bisa menjual produknya, pada akhirnya si dana ini akan diserap habis begitu. Dan ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi di satu sisi daya beli ini harus diangkat, tadi kalau istilah Pak Ipong itu harus ada bansos yang memang langsung. Nah, satu sisi baru permodalan bisa efektif digunakan oleh pelaku usaha mikro terutama di Jawa Barat. Nah, bicara bagaimana mengangkat daya beli, Pemprov Jabar ini seharusnya punya kontribusi besar. Salah satunya lewat bansos misalnya. Saya agak mengkritisi di sini karena kalau kita mau bicara daya beli, seharusnya yang diberikan berupa bansos itu seharusnya adalah berupa uang tunai begitu. Jadi tidak dicampur dengan sembako. Di bantuan tahap pertama dan kedua, nilai uang tunainya Rp150.000. Dan ini kalau kita bisa kalkulasikan, mungkin daya ungkitnya tidak sebesar kalau dia Rp500.000. Itu akan sangat berdampak di tingkat desa. Jadi menurut saya seharusnya nanti kalaupun ada tahap ketiga, jangan lagi berupa sembako lagi. Kalau kita betul mau mengangkat daya beli tadi begitu. Nah, yang kedua juga faktor tidak hanya daya beli, tetapi juga faktor keengganan orang untuk keluar bertransaksi. Nah, inilah yang kemudian harus dijembatani dengan program pemerintah berupa digitalisasi dari pelaku UMKM. Karena mau tidak mau ketika orang punya uang yang dia punya begitu untuk membeli tapi dia tidak mau keluar rumah, ya akhirnya kesulitan terjadi transaksi. Nah, program yang ada di Pemprov Jabar juga masih belum berpihak ke sana. Di anggaran 2020 misalnya justru lebih banyak program untuk UMKM itu direfocusing menjadi BTT begitu, yang tadi bentuknya bansos dan lain sebagainya. Padahal seharusnya dia menjadi salah satu yang paling utama didorong sekarang. Dulu sebelum kita masuk ke pandemi COVID-19, yang namanya proses digitalisasi memasuki era ekonomi digital itu sebuah kampanye besar. Ketika kita masuk sini, ini sudah bukan lagi sebuah kampanye yang sifatnya penting, tetapi sudah urgent sekali. Sudah sangat, memang inilah seharusnya cara bertransaksi kita sekarang melalui platform-platform online begitu. Nah, itu sesuatu yang saya lihat belum ada programnya secara masif. Memang tidak mudah mendorong UMKM untuk masuk ke digital, kemudian menjadi pelaku yang bisa minimal survive begitu ya. Karena kalau kita misalnya mendaftarkan toko kita secara online di salah satu platform marketplace, itu belum tentu produknya laku. Harus ada pembinaan di sana bahwa Anda harus membuat kemasan yang bagus, harga yang bersaing, branding yang bagus. Nah, itu tidak bisa kita lakukan dalam jangka pendek karena struktur pelaku usaha di Jawa Barat itu mikro dan kecil, yang mungkin knowledge soal sebagainya. Nah, justru disitulah saatnya pemerintah hadir. Bagi saya, seharusnya pada posisi sekarang pemerintah itu hadir sebagai marketer. Jadi pemerintah bertanggung jawab berfungsi sebagai marketer produk-produk itu, membantu memasarkan begitu. Karena tidak mungkin mereka UMKM tradisional ini masuk ke platform digital begitu ya. Tidak mungkin pada posisi sekarang. Itu baru mungkin dilakukan mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ketika sudah ada generasi milenial yang melek ekonomi digital dan mereka mau menjadi startup baru begitu. Tapi posisi sekarang menurut saya ini harus ada program minimal misalnya begini, semua dinas, semua OP di pemerintah Jawa Barat dia harus menjadi marketer. Sosial medianya itu akan lebih baik kalau digunakan untuk memasarkan produk-produk usaha mikro dan kecil.
terutama industri kecil yang sekarang juga paling kesulitan. Ada sekitar 600.000 pelaku industri kecil di Jawa Barat. Itu kalau kemudian misalnya produknya bisa dipasarkan oleh para OPD di Jawa Barat, itu akan sangat membantu sekali saya kira, dan itu biayanya sangat murah sekali. Yang kedua juga, seharusnya ini ada namanya Amazon ya. Amazon itu berbeda dengan platform marketplace yang ada di Indonesia. Kalau marketplace di Indonesia, kita sebagai yang berjuang di pasar bebas ekonomi digital ini begitu. Nah, itu yang menurut saya sudah dikasih dana relaksasi itu begitu ya, karena sebenarnya mereka sudah punya orang enggan membeli dan solusinya adalah lewat digital, ya berarti kan kita harus memindahkan platform digital yang begitu nanti mereka tidak siap begitu. Oke, tanggapan dari Pak Ipong berkaitan dengan masukan yang baru saja disampaikan oleh Pak Yunandar, pemerintah harus hadir menjadi marketernya. Terima kasih Pak Yunandar, itu saya pikir kami juga memikirkan beberapa hal-hal yang disampaikan tadi ya, maunya panduan-panduan yang akan ada gerakan program yang akan kami ke masyarakat, yaitu mengenai antara lain panduan mengenai digitalisasi ya, terus juga panduan mengenai branding dan sebagainya. Tetapi saya ingin coba mengendapkan dulu masalah ini bahwa ini situasi sangat darurat ya, walaupun kita tidak merasakan sekarang situasi darurat itu karena memang faktor pandemi ini yang tak bisa kita kendalikan. Jadi karena kondisi darurat, kita harus memberi skala prioritas ya. Skala prioritas yang kami pikirkan akan menjadi payung daripada gejolak sosial yang kemungkinan akan timbul adalah masalah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini kita jadikan lokomotif untuk bergeraknya juga sektor UMKM, khususnya di sektor pertanian ya, yang mendorong urban farming, mendorong orang-orang anak-anak muda urban terjun ke sektor pertanian. Kenapa? Hari ini tercatat 900.000 hektar sawah di Jawa Barat dan kita masih impor ya, dan saat ini semua negara yang mengekspor atau importir ya, kalau dari sisi kita itu menutup seluruh produksinya ya untuk ekspor produksi katakanlah beras ke negara-negara lain untuk menjaga stabilitas pangan daripada bangsanya masing-masing. Itu yang menyebabkan di tahun depan kita akan terancam terhadap kekurangan pangan yang justru akan menimbulkan problematika yang sangat-sangat serius dari dampak ekonomi ini. Jadi di dalam pandangan kami justru kita harus kembali lagi kepada kekuatan wilayah kita. Jadi sektor ketahanan pangan yang kami bentuk itu, di situ bukan hanya sektor pertanian, di situ ada sektor perikanan, peternakan, perkebunan menjadi satu kekuatan untuk kita rumuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dari apa yang dihasilkan oleh masyarakat Jawa Barat. Itu kata kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam masa-masa pandemi yang kita belum tahu akan berakhir kapan. Dan melihat dari perkembangan hari ini, perbandingan yang terjadi di Jakarta sudah sangat mengerikan. Sebagai contoh, di Jakarta ini dari 196 orang, satu orang yang dia kena COVID gitu loh. Perbandingannya, Jawa Barat ini 1 banding 3.471. Dan ini fluktuasi naik turun ya, dan kita bisa, kalau tidak hati-hati kita akan bisa punya lonjakan ya yang tak terkendali lagi. Sementara daya dukung kesehatan kita sangat terbatas. Jadi kami mendukung program-program yang normatif seperti tadi, dan kami sudah merancang juga itu Pak Yun, dan kami juga setuju bahwa bantuan sosial, bansos yang
sifatnya sebaiknya dikasih tunai, itu kami juga sangat mendukung ya. Tapi juga perlu difikirkan ya, kalau umpamanya ada program BTT yang sudah berjalan, diprioritaskan juga untuk membeli produk-produk dalam negeri yang memang produk Jawa Barat ya, khususnya UMKM, tapi yang memang bisa mendorong juga bergulirnya menjadikan stimulan bisnis atau UMKM yang ada di Jawa Barat. Dan kami juga setuju pemerintah menjadi marketer ya. Tapi untuk kita pahami bersama ya, karena kondisi ini darurat ya, yang kita ubah adalah perilaku kita, cara berpikir kita. Apakah itu pemerintah, apakah itu dewan, kami dunia usaha, kan masyarakat. Kata kunci dari pemulihan ekonomi adalah taat protokol kesehatan. Tidak ada kata lain. Di semua sektor, begitu juga sektor pemerintahan, begitu juga dewan. Karena tanpa itu, saya rasa ekonomi ini akan semakin memburuk. Nah, oleh karena itu, hidup bersama COVID ini menjadi salah satu yang harus kita terjemahkan di dalam perilaku usaha maupun perilaku berkehidupan di Jawa Barat. Nah, pendekatan-pendekatan yang normatif di masa lalu, ya, di pemerintahan memang juga harus diubah karena memang situasi saat ini betul-betul tidak bisa ada padanannya. Kami mendukung beberapa program disampaikan tadi oleh Pak Yunandar ya, bahwa UMKM akan menjadi perhatian yang besar ya, ekonomi kreatif. Tapi kalau kita boleh memilih dari sekian banyak pilihan, dan harus kita pilih, ini pun menjadi perdebatan di dalam kelompok di dalam Satgas ya, karena setiap teman-teman memperjuangkan sektornya, makanya pariwisata harus nomor 1 ini dan sebagainya, manufaktur dan sebagainya. Kita kembalikan lagi, kita harus berangkat dari satu titik itu yang akan mendorong, menstimulus titik yang lain ya, mengungkit daerah lain. Saya pikir itu sementara menanggapi, dan saya dengan Pak Yunandar karena sering diskusi, ya banyak perbedaannya, hanya kita memang harus sama-sama duduk. Karena situasi di lapangan sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di meja kita. Terima kasih. Ya. Semuanya akan berjalan lancar jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan, relaksasi dan kita juga kita semua relaksasi dan stimulus sudah diberikan dari pemerintah kepada para pelaku UMKM khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bisa dikatakan adalah para pelaku UMKM ini jantungnya Provinsi Jawa Barat, bahkan jantungnya dari ketahanan kehidupan ekonomi secara nasional. Nah, relaksasi yang diberikan oleh pemerintah termasuk kucuran kredit dengan bunga ringan, kemudian minimal saldo di rekening para pelaku UMKM 2 juta rupiah maksimalnya Pak. Ini tentunya diharapkan bisa membuat para pelaku UMKM lebih produktif dengan bantuan tadi, kebijakan-kebijakan normatif yang memang sudah disampaikan oleh Pak Ipong. Tapi pada saat kita berikan bantuan kepada para pelaku UMKM, pertanyaannya adalah kita mampu tidak menjaga tidak adanya NPL bagi para pelaku UMKM di perbankan Indonesia. Tanggapannya Pak Acu, silahkan. Ya, jadi sampai hari ini saya baru kemarin diskusi dengan Kepala OJK KR2 Jawa Barat. MPL kita itu terkendali masih di bawah 4%. Jadi meskipun kita mengalami ya tekanan terutama dari sisi ya pelaku usaha, MPL kita itu terjaga ya Mbak ya gitu. Dan memang kalau kita lihat pertumbuhan kredit juga masih tumbuh positif ya, meskipun masih sangat rendah. Kalau biasanya tahun lalu kita pada posisi sampai hari ini bisa di sekitar 9 sampai 9,5%. Sekarang itu pertumbuhan kredit kita masih di bawah 2% ya. Jadi tadi bahwa perbankan juga tidak enak dalam kondisi over likuiditas sekarang. Uang banyak gitu ya. Yang nabung bertambah banyak, tapi yang minjam itu sedikit gitu ya. Nah ini kan persoalannya kenapa? Karena barriernya tadi bahwa ekonomi kita ya bergerak itu butuh ya protokol krisis gitu ya. Tidak ada pergerakan ekonomi kalau risikonya meningkat begitu. Ya kita lihatlah negara-negara lain Mbak Santi yang sudah bergerak ekonominya bisa untuk kembali kan begitu ya. Kenapa? Ya karena risikonya menjadi lebih tinggi ya. Itu pertama. Yang kedua, saya kira dari sisi pelaku usaha ya skimnya cukup banyak sebenarnya. Tadi misalkan terkait POJK 11 dan 14 itu berkaitan dengan counter cyclical. Sekarang kita perpanjang tenornya, ya kita perpanjang
kemudian minimum paymentnya kita kurangi begitu. Kemudian ada PMK juga 70, PMK 78 ya, berkaitan dengan apa, subsidi bunga tadi. Kemudian ada PMK juga 48 berkaitan dengan apa, penempatan pada dana himbara yang tadi saya sebut 14, sekian triliun. Nah itu semua nanti saya kira tujuannya untuk menggerakkan pasar agar sektor usaha ini bergerak gitu ya. Nah sektor usaha bergerak ini tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yunandar dan Pak Ipo, ya harus didukung juga dengan permintaan begitu ya. Nah permintaan itu bagaimana cara mendorongnya. Nah kalau kita lihat Mbak Santi, 2 bulan kita berturut-turut Jawa Barat itu mengalami deflasi. Jadi biarpun kita sudah mengguyur pasar, dengan likuiditas begitu ya, tetapi ya tadi daya beli masyarakat itu ya agak tidak banyak mengalami perubahan gitu ya. Kenapa tidak banyak mengalami perubahan? Karena ada perilaku juga, karena banyak ketidakpastian ke depan, mereka cenderungnya yang menahan uangnya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih pandemi COVID ini sampai kapan, meskipun ada berita baik katanya bahwa bulan Januari itu sudah bisa disebarkan vaksinnya begitu ya. Tanda-tanda keberhasilan ya. Jadi tanpa ada keberhasilan misalkan di uji vaksin ya kita nggak akan beres urusannya. Jadi harapan kita sekarang Mbak Santi tinggal berhasil atau tidak uji vaksin ini. Kalau misalnya kita nggak berhasil ya terus-terusan terbelenggu seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya sektor usaha itu bisa digerakkan, kan dalam PSBB juga semuanya seperti kita lihat di DKI, tidak semua sektor usaha itu kemudian tidak bisa bergerak. Ada 11 lapangan usaha yang menyangkut, misalkan berkaitan dengan bahan pokok, yang berkaitan dengan energi, yang berkaitan dengan kesehatan. Hotel juga sebenarnya ada relaksasi dengan protokol bisnis yang sangat ketat ya. Kemudian menyambung bagaimana dukungan kita terhadap UMKM. Nah, menurut saya memang dukungan terhadap UMKM ini kita perlu ditingkatkan ya. Saya melihat alokasi pemerintah pusat untuk subsidi UMKM di program pertama dan kedua ya, itu kita menurut saya relatif lebih rendah gitu ya. Meskipun kurang lebih 14% dari total UMKM yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi UMKM. Tapi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang lain, ya itu kita persentase relatif lebih kecil. Sambil contoh Mbak Santi misalkan Sumatera Barat, ya Sumatera Barat itu 12% dari total penyaluran di UMKM yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kita hanya 14%, beda 2%. Padahal jumlah UMKM di kita menurut hasil sensus itu kurang lebih 5,3 juta. Ya. Jadi UMKM yang ada di kita itu 5,3 juta, gitu. Jauh sekali, 5 kali lipat dibandingkan UMKM yang ada di Sumatera Barat. Berarti ini ada persoalan. Ya. Persoalan itulah yang menurut saya ya menjadi satu kendala, harus kita akui bahwa keterhambatan daripada program-program terkait pemulihan ekonomi nasional maupun daerah itu intinya adalah karena memang dukungan informasi dan data yang sangat-sangat terbatas, gitu ya. Nah, ini juga perlu kita dorong. Kemudian saya juga melihat tadi digitalisasi. Digitalisasi memang ya relatif agak membantu kita dalam kondisi saat ini, dan itu harus terus didorong. Saya sangat sependapat 100% dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yunandar dan Pak Ipo, bahwa kalau saya melihat data penjualan pengiriman barang melalui kereta api pada hari ini itu naik jauh lebih tinggi dibandingkan periode normal tahun lalu. Saya melihat transaksi melalui marketplace, terutama untuk komoditi makanan, itu naik 1000%, Mbak Santi. Wow. Ya, jadi sebenarnya komoditas kuliner, ya komoditas kita menyebutnya mamin, makan minum, ya subsektor mamin, itu naik kurang lebih transaksinya di marketplace itu lebih dari 1000% dibandingkan dengan tahun yang lalu, gitu ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ekonomi ini ingin bergerak, maka harus ada ya pendekatan dari sisi digital. Tadi saya sependapat persoalannya bahwa ya tidak ada yang menginisiasi daripada peningkatan digitalisasi sektor usaha di Jawa Barat sampai dengan hari ini. Ya ada kerjasama dengan marketplace, dengan beberapa toko online begitu, tetapi ya tidak optimal. Jadi saya kira kalau kita ingin selamat daripada kondisi saat ini, ya mau tidak mau ya kita harus membuat platform sendiri. Saya sangat pendapat, dan biayanya saya kira tidak mahal. Kalau kita belajar dari sejarah berapa
marketplace ya, itu anak-anak muda biayanya juga sangat sedikit gitu ya. Ya tidak terlalu besar investasinya. Yang penting saya kira harus ada pemutahiran dari sisi teknologi dan informasi. Saya kira gitu Pak Santi. Oke, terima kasih Pak Aco atas tanggapannya. Ini sayang sekali Bapak-Bapak, waktu kita sudah 1 jam tidak terasa berbincang, dan itu artinya kita harus menyudahi diskusi kita malam hari ini. Singkat saja, jika kita on the track sampai dengan akhir tahun ini dan Januari sudah bisa menggunakan vaksin COVID-19, semuanya Bapak-Bapak optimis bahwa Jawa Barat akan mengalami pertumbuhan ekonomi setidaknya 9%, optimis ya atau tidak Pak? Ya, kalau 19% saya kira terlalu optimis ya. Ya, itu kan asumsi 9% itu pada saat waktu itu kita belum bicara COVID, dan waktu itu juga kita bicara ya stabil. Pada waktu itu kan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih di sekitaran 6% gitu ya. Jadi skenario 9%. Kalau sekarang ya saya kira mustahil lah. Mustahil ya. Tapi tetap banyak usaha yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ya Pak Ipong? Pak Ipong, di-unmute dulu mikrofonnya. Saya dan teman-teman adalah kelompok orang yang optimis. Yang penting kita menyadari peta ini sangat berubah. Jadi kami juga melihat bahwa kalaupun kita bisa mendekati 0 ya pertumbuhannya, menurut saya itu udah anugerah di babak awal ini. Saya orang yang sangat realistis. Babak awal jangan Pak, babak akhir udah selesai di sini Pak. Jangan ada babak selanjutnya untuk pandemi ini. Lebih baik daripada ngomong sesuatu yang kita prediksi. Betul. Pak Yunandar, optimis? Ya, kami sangat optimis dan kami sedang membangun satu sistem disebut dengan pusat distribusi provinsi. Nah ini yang kalau disebut Pak Ipong tadi untuk membantu sektor hulu, bagaimana sektor hulu yang sekarang masih bisa berproduksi supaya dia bisa tersalurkan begitu. Dan ini sudah selesai perdanya awal tahun ini, sekarang kami sedang membuat pergub dan sebentar lagi kita tunjuk kelembagaannya, dan insya Allah tahun depan anggarannya sudah siap, kita jalan. Harapannya dengan adanya pusat distribusi provinsi ini tadi pertumbuhan untuk menghubungkan antara hulu ke hilir bisa lebih lancar lagi. Dan panjangnya distribusi akan terputus secara singkat ya Pak ya. Betul. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak-Bapak malam hari ini. Terima kasih atas insight-nya juga, dan terima kasih sudah hadir bersama saya untuk Anda pemirsa Bandung TV dalam talk show Jabar Terkini. Kita jumpa lagi minggu depan bersama saya Krisanti. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam.